Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyaksikan presentasi dari kami. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang perencanaan pembelajaran berbasis deep learning. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizda Katrina MS selaku moderator pada presentasi kali ini. Dan di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya dan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sultan Al-Budi dengan NIM nomor 324-329. Perkenalkan, nama saya Mas Setiawan dengan NIM 03243228. Baik, perkenalkan, nama saya Mustamin dengan NIM 032432. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Cahyani dengan NIM H03245004. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Rahma dengan NIM 03245223. Perkenalkan, nama saya Iskir Benes dengan NIM 03245002. Saya Musliana dengan NIM 032430. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma dengan NIM 03245026. Oke, baik, jadi langsung saja untuk menghentikan waktu, saya berikan kesempatan kepada pemateri pertama untuk membawakan materinya. Ini saya persilakan. Baik, langsung saja. Adapun yang melatar belakang ini yaitu perencanaan pembelajaran berbasis deep learning adalah proses penyusunan kegiatan pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk mendorong peserta didik memahami materi secara mendalam, mengaitkan konsep dengan pengetahuan sebelumnya, serta mampu menerapkan dalam kehidupan nyata sehingga pembelajaran tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi berpikir tingkat tinggi. Deep learning dalam konteks pendidikan adalah suatu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman konsep secara menyeluruh, pengelolaan informasi yang mendalam, serta menerapkan pengetahuan dalam situasi baru. Secara sederhana, perencanaan pembelajaran berbasis deep learning adalah proses penyusunan kegiatan belajar yang dirancang secara sistematis agar peserta didik tidak hanya berfokus pada materi, tetapi benar-benar memahami konsep secara mendalam. Pembelajaran ini mendorong siswa untuk menghubungkan materi baru dalam pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya, sehingga tercipta dalam pemahaman yang bermakna. Saya kembali ke moderator. Oke, baik, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk membacakan pengertian perencanaan pembelajaran berbasis deep learning ini. Baik, saya akan menjelaskan pengertian perencanaan pembelajaran berbasis deep learning. Deep learning dalam konteks pendidikan adalah suatu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman konsep secara menyeluruh, pengolahan informasi yang mendalam, serta penerapan pengetahuan dalam situasi baru. Berbeda dengan pembelajaran permukaan yang hanya menekankan pada hafalan atau pengulangan informasi tanpa pemahaman yang utuh. Deep learning mendorong peserta didik untuk mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya, membangun makna secara aktif, serta merefleksikan proses dan hasil pembelajaran mereka. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada pemateri kedua untuk membacakan tujuan dari Baik, terima kasih teman-teman. Saya akan melanjutkan materi kedua. Adapun tujuannya yang pertama, untuk mengetahui pengertian perencanaan pembelajaran
berbasis pada pemahaman yang konseptual, integrasi pengetahuan, refleksi kritis, serta penerapan dalam situasi nyata. Itu perlu merancang pembelajaran yang tidak hanya meningkatkan hafalan, tetapi mendorong siswa mengaitkan materi dengan pengalaman sebelumnya dan membangun makna secara aktif. Tahap yang kedua yaitu perencanaan strategi. Guru dapat menggunakan pembelajaran berbasis proyek sebagai pendekatan utama, di mana siswa mengerjakan proyek nyata seperti konsentrasi gambar atau pemisahan masalah berbasis teknologi untuk melatih keterampilan berpikir kritis dan pemisahan masalah. Tahap yang ketiga yaitu guru harus merancang lingkungan belajar yang seperti mendorong diskusi eksplorasi, beserta menciptakan suasana belajar yang bermakna dan menyenangkan sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Hartono. Dalam perencanaan pembelajaran, menentukan evaluasi yang sesuai, yaitu menggunakan proyek, portfolio, dan refleksi sebagai bentuk penilaian, bukan hanya ujian pilihan ganda, sehingga siswa benar-benar mampu memahami dan mengaplikasikan konsep tersebut. Sehingga saya tak memberikan pembelajaran. Memahami pentingnya pembelajaran berbasis learning diterapkan di sekolah. Pembelajaran mendalam dan learning dalam konteks pendidikan bukan hanya sekedar mengacu pada lamanya waktu atau interaksi belajar yang dilakukan oleh peserta didik, namun melainkan lebih pada kualitas proses kognitif yang terlibat. Learning terjadi ketika siswa tidak hanya mengingat informasi tetapi benar-benar memahami makna di baliknya, mampu menghubungkan dengan pengetahuan lain serta menerapkan berbagai konteks pengetahuan lain serta menerapkan dalam berbagai konteks kehidupan nyata. Proses ini melibatkan pemahaman konseptual yang mendalam, analisis kritis dan refleksi atas pengalaman belajar dan kemampuan untuk transfer pengetahuan di situasi baru. Dengan kata lain, deep learning mendorong peserta didik untuk menjadi pembelajaran aktif, relatif, dan adaptif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembalikan ke moderator. Baik, langsung saja saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk menyampaikan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu untuk melanjutkan materi dari rekan saya mengenai memahami pentingnya pembelajaran deep learning, yang dimana dalam konteks pendidikan, pendekatan deep learning berfokus tentang pemahaman konsep secara mendalam, yang fokus pada refleksi, interaksi sosial, dan hubungan. Dapat kita ketahui, pendekatan deep learning tidak sama dengan pembelajaran permukaan, yang dimana pembelajaran tersebut hanya memfokus pada hafalan dan pemahaman dangkal pada materi tersebut. Ada sebuah penelitian membuktikan jika guru menerapkan pendekatan deep learning dalam pembelajaran, siswa akan mempunyai kognitif atau pengingat yang lebih baik dalam proses pembelajaran, yang dimana dapat memiliki prinsip pembelajaran yang bermakna di dalamnya. Jadi, adapun pentingnya penerapan di dalamnya yaitu penerapan input learning dan default learning, yang dimana dalam pembelajaran konseptual, literasi, dan numerasi. Jadi di dalamnya siswa dapat menciptakan hubungan dari pengalaman yang mereka dapatkan atau dalam kehidupan nyata seperti dalam kehidupan sehari-hari, dan memiliki pemahaman pada teks dan konsep numerik yang bermakna. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan pada materi saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman yang kepada saudara Akitafi dan Bagian kesempatan kepada saudara Yanto. Oke, baik. Saya ingin bertanya, apakah pembelajaran berbasis learning ini lebih efektif daripada pembelajaran berbasis lainnya?
bagaimana seorang guru mengajak peserta didik untuk mendalami suatu materi dalam kelas. Ini saya akan memberikan sedikit jawaban mengenai bagaimana siswa untuk bisa fokus dalam materi pembelajaran. Jadi saya memberikan sedikit pemahaman saya. Jadi di sini guru harus memiliki kreativitas dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi di dalam menyusun materi, tidak semua harus memiliki materi yang lebih jelas atau lebih padat, karena terhadap siswa itu dia lebih bosan kalau lebih banyak materi di dalamnya. Jadi disitulah guru harus lebih kreatif dalam menyusun materi di dalamnya. Jadi harus dikasih gambar supaya agar siswa tidak bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan penyusunan materi itu harus juga secara singkat agar siswa agar mudah dipahami dalam materi tersebut. Jadi itulah dari jawaban saya kembalikan ke moderator. Dari saudara Herjanto, yaitu pembelajaran berbasis deep learning dalam pendidikan umumnya lebih efektif karena membantu siswa memahami materi secara mendalam, bukan hanya sebatas menghafal. Metode ini juga mendorong siswa berpikir kritis, menghubungkan pengetahuan utama dengan yang baru, serta aktif dalam proses belajar. Namun efektivitasnya tetap tergantung pada cara guru menerapkan metode tersebut dan menyesuaikan kondisi siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kami, yaitu deep learning dalam konteks pendidikan merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konseptual secara mendalam, keterlibatan kognitif tingkat tinggi, serta kemampuan memikirkan dan menerapkan pengetahuan dalam berbagai situasi. Berbeda dengan pembelajaran permukaan yang berfokus pada hafalan, pendekatan ini mendorong peserta didik untuk membangun makna, berpikir kritis, serta melakukan refleksi terhadap proses belajar. Gagasan ini diperkuat oleh pemikiran Ferenc Marton dan Roger Salvador, serta dikembangkan lebih lanjut oleh John Smith dan Catherine Tan melalui konsep constructive argument yang menekankan keselarasan antara tujuan, proses, dan evaluasi pembelajaran. Implementasi pembelajaran berbasis deep learning bertumpu pada 3 prinsip utama, yaitu meaningful learning, dan joyful learning. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.